M Square, Bang. Kenapa malah nyari bunga? Kita yang mau nyari buka puasa, kenapa malah nyari bunga? Ya bentar buat biniku. Pulangnya masih malam, kayak gitu. Batalin puasa dulu, Bang. No, Blok M Square. Surganya jajanan. Udah gitu ya, sebelum kita buka puasa, bisa ngabuburit. Foto book ada dulu. foto. Yuk. Foto, Mas. Mau foto, Mas? Hah? Iya, foto Mas maksudnya. bukan di dalam. Masa sama Mas? Kan di foto booth. Bukan sama Mas, bukan. Rekomendasi Kultum alias kuliner Tugu Maghrib hari ini ada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Mau samperin yang lagi viral ini loh foodies, The Krabby Party. Burger mini warna-warni gemas di pendatang baru yang ada di Blok M. Foodies! Aduh, kekencengan bro. Oh, iya? Iya bro. Soalnya semangat mau makan burger warna-warni, Bang. Kita lagi mau makan roti bakar. Bukan, ini burger tapi namanya Krabby Party. Jadi inget ya sama yang kartun-kartun itu. Foodies dinamain Krabby Party bukan tanpa alasan. Burger-burgernya ini emang terinspirasi dari kartun yang viral itu loh foodies. Nah, namanya juga party ya nggak? Porsinya emang buat party alias sharing rame-rame. Wah, cocok nih buat bukber. Aku sebagai burger expert. Gimana? Burger itu enak dilihat dari banyaknya wijen yang ada di roti. Oke, Dia kalau wijennya ganjil berarti enak nggak? Enak. Oh, kalau wijennya genap? Enak juga. Foodies 5 menit. Karena kita mau ownernya hitung. ada di depan. Oh gitu? Enggak, 5 menit kita mau hitung wijennya Jangan, dulu. kebanyakan. Aman. Foodies jangan salah, bentuknya tuh emang mungil tapi pas digigit mantep banget. Isinya pun padat, no kaleng-kaleng. Ban burgernya buatan UMKM lokal. Kalau patty-nya ini homemade alias bikinan sendiri. Makin komplit ada jamur kancing, bawang bombay yang udah dioseng sampai caramelize dan juga pickles alias acar mentimun. Soal warna tenang ya, rasanya tetap plain kok foodies. Satu porsi lengkap udah dapat potato wedges dan juga saus keju homemade yang lumer banget. Seperti flashback makan burger kayak gini. Apa tuh? Kayak burger-burger zaman kecil dulu. Ini walaupun porsinya bite size gitu, Iya. tapi bener-bener penuh di dalamnya, isinya komplit. Ini berasa kayak makan burger, tapi isinya kayak burger reguler. Betul. Penuh dan bertingkat kayak gini nih, layer-layer kayak gini nih. Seru banget. Dan dagingnya juga daging asli nih, bukan daging yang ecek-ecek. Real patty. Real patty. Pakai daging cincang beneran. Foodies, patty-nya pakai daging sapi fresh dan gak dicampur terlalu banyak bahan lain biar rasa dagingnya keluar maksimal. Ada sedikit taburan garam dan juga merica sebelum dimasak biar juicy-nya ada. Tasty-nya juga iya dong. Wih, pasti panggang gak terlalu sering dibalik nih. Cukup sekali atau 2 kali aja biar ada sedikit tekstur crispy di luar, namun tetap juicy di dalamnya foodies. Ada potato wedges-nya disiram pakai saus keju. Foodies, ini tuh baru buka 1 bulan di Blok M, tapi jujur aja pada demen loh orang-orang karena harganya masih aman di kantong sih, apalagi konsepnya bisa sharing, jadi makin seru deh tuh. Nah, buat yang udah kepo banget, cus scan barcode yang ada di layar ya buat cek menu dan juga harganya Foodies. Asik makan mulu, tanyain sebelahnya. Boleh, Mbak, kita tanya-tanya dikit. Toilet di mana, Mbak? Bukan, burgernya gimana tadi? Enak, Mbak ya? Enak. Sering Berarti makan di sini. Sering. Oke. Biasanya sharing tuh sama temen-temen ya. Paling suka yang warna apa? Oh, padahal semua rasanya sama aja. Kan rasanya sama semua, nggak ada rasanya juga. Ini Cuma beda ngomong-ngomong, warna. Mbak, baru coba juga. Mungkin udah sering sharing yang itu ya. Ini Iya. ada porsi yang buat makan sendiri juga nih. Porsi normal, Tuh. reguler. Yups, namanya Krabby Supreme and Cheeseburger. Soal isian sebenarnya dua-duanya mirip foodies, ada keju slice di atas patty yang super juicy. Terus ya, mayones dan krim kejunya ini juga homemade. Isiannya tetap komplit, ada jamur kancing, pickles, dan juga bawang bombay. Vibes-nya tuh ala-ala burger Amerika gitu ya. Nah, yang bikin beda kalau cheeseburger ya cuma dapat burgernya aja. Nah, sementara nih kalau si Krabby Supreme ini udah sepaket sama potato wedges-nya juga. Menurutku yang ini versi lebih enak ya, karena dia lebih gede pastinya Ya. dan lebih creamy bang. Betul. Karena ini saus putihnya tadi itu tuh
sama rotinya jadi kemix di dalam. Benar. Karena dia rotinya jadi gede. Dari campuran rasa patty-nya, caramelized onion-nya alias bawang bombay, ketemu jamur krim putihnya itu, aduh. Foodies, nggak usah banyak wacana, langsung aja cus melipir ke Blok M Square ya. Tepatnya di Pujasera Blok J, posisinya tuh paling pojok Foodies. Spotnya emang agak ngumpet dikit sih, tapi justru itu tuh yang bikin berasa nemu hidden gems. Oke Foodies, tonton terus Makan Receh, Manu receh. tapi rasa gak recehan. Foodies, ada yang lazis-lazis ngumpul di Bazar Kuliner Masjid Istiqlal Jakarta nih. Yang manis, yang seger, yang ngenyangin, yang duren banget. Ada semua Foodies. Wah Foodies, alhamdulillah aku baru beres sholat tarawih. Sekarang tuh aku rencananya kalau nggak salah tuh ada bazar gitu ya. Tuh ada di situ. Di mana Bu bazar Bu? Oh gitu, di sebelah situ. Ibu mau ke sana? Ayo itu bareng Bu. Ayo Bu, ayo Bu. Di sana ternyata. Yuk. Paling enak. Oke. Krimis, ayo kita lihat ada apa ini di sini. Oh, es duriannya udah, sekarang baca nih Foodies, kue pancong. Mas, kue pancongnya. Waduh wanginya. Waduh, lihat nggak tuh? Asap-asapnya ini adalah kue pancong jadul, kelapa muda. Mantap, es durian, kue pancong sudah, tinggal satu lagi nih, ada yang lama banget. Ayo ikut aku. Ada nasi kapau tapi di Istiqlal. Ada nggak? Ada nih di sini. Nih, nasi kapau denai. Wah, ini gazebo-nya mantap. Ada yang tahu gazebo nggak? Nggak di semua nasi kapau ada gazebo. Di sini ada. Sikat. Terima kasih dah. Wah, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kasihkan. Foodies, lokasi bazarnya di Plaza Al-Fatah Masjid Istiqlal ya. Pilihan jajanannya banyak banget, tempat duduknya juga bisa menampung banyak orang. Tapi kalau nggak kebagian, tinggal JB-JB aja deh lah, alias join bareng deh sama pengunjung lain. Wah, aku sekarang udah ada sama Mbak cantik. Aku ikutan makan di sini nggak apa-apa ya. Ini mumpung kan lagi hujan, berarti banyak berkah turun di bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti di sini nih usaha UMKM-nya jadi rame lagi habis hujan. Karena kan pada lapar ya, habis sholat ya. Kayak aku. Kebayangkan Foodies, daging durian asli yang udah creamy ketemu sama es krim durian kental manis legit dingin segar. Tuh, tekstur daging duriannya ada yang masih utuh. Dan ini wanginya bener-bener ngeduren pisan. Makin sempurna rasanya. Dia itu dalamnya itu kayak ada krim keju cheese-nya gitu. Ini tuh definisi es durian yang kayaknya udah nggak ditambahin gula lagi. Bener-bener rasa asli durian dan es krim duriannya bersatu padu di sini. Foodies, lanjut yuk. Tambusu dan gazebo-nya udah manggil-manggil nih. Wih, mantap banget sih dicocol ke sambal hijau yang wangi. Rohim, nih mulai dari tambusunya teksturnya kayak gini ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Wow. Dalamnya, khususnya, telur ikannya empuk banget, ngeresep ke dalam bumbunya. Ini tuh tipe bumbunya tuh yang rempah-rempahnya masih rada kasar gitu. Jadi dia tuh lebih berasa lagi dikit. Gazebo, enak banget nggak sih? Ini enak banget, wajib dicobain. Pakai jengkol balado. Jengkolnya tua, empuk, mantap. Bumbunya ngeresep sempurna ke tambusunya nih foodies, lembut, pedas, dan gurihnya tuh berasa di setiap gigitan. Nah, kalau gulai gazebo ini tipe kuahnya lebih kayak lemak dan lebih pekat. By the way foodies, nasi kapau di sini harganya mulai dari 20 ribuan aja loh. Gazebo ini buat yang belum tahu itu adalah kayak sandung lamur. Lihat tuh, hujan-hujan aja pada ngantri. Pengen makan gazebo juga kayak aku. Ini tuh dia teksturnya, kadang rada kenyal. Mirip-mirip tunjang. Tapi kalau tunjang itu kenyal, kayak ngelawan balik. Kalau yang ini enggak, dia lebih nurut digigitnya. Ya, kayak sandung lamur, kayak gaji. Nah, kayak begitu. Foodies, bazar Ramadannya buka mulai dari jam 4 sore sampai jam 10 malam ya. Kamu mau datang tiap hari selama Ramadan? Boleh banget dong. Cus, kita ketemu di sana, oke? Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies yang udah siap-siap buka bersama, mana nih suaranya? Nah, sebelum jalan wajib nonton Makan Receh dulu ya, gudangnya informasi tempat makan rekomendasi para artis. Nah, kali ini Caca bela-belain ke Duren Sawit Jakarta Timur nih, gara-gara penasaran banget sama nasi ulam Pok Titi yang legend foodies. Foodies, hari ini sore-sore gerimis rintik-rintik hujan. Tadi tuh aku nyium aroma yang harum banget foodies. Coba lihat deh. Nah mas, ini aku tuh tadi dari jalanan tuh kecium loh, harum banget nih. Lagi bikin apa sih mas? Ayam bakar. Foodies, kalau lagi bulan puasa biasanya tuh kan buka puasa tuh maunya makanannya tuh yang bener-bener kena gitu ya foodies. Nasi, pakai ayam, pakai lauk-lauk pendampingnya, kayaknya enak banget nih foodies. For info nih foodies, nama Pok Titi itu diambil dari nama generasi kedua warung nasi ulam ini. Generasi pertamanya adalah ibu dari Pok Titi yang mulai jualan dari tahun 1972. Kalau sekarang sih udah dikelola Pok Lia alias generasi ketiganya. Menu bestsellernya emang ayam goreng sih, tapi ayam bakarnya juga nggak kalah lazis. Padahal nih, kata Pok Lia cuma diolesi pakai minyak bawang, kecap, dan mentega aja tuh foodies. Nah itu apalagi tuh mas? Kok kayaknya menarik tuh, bentuknya beda nih foodies. Khas dari nasi ulam di sini paling bestseller ya. Apa tuh? Tahu isi oncom. Tahu isi oncom. Nah foodies, aku pribadi belum pernah cobain sih yang namanya tahu isi oncom. Tapi ini dari bentuknya menarik banget nih foodies. Ini tuh tahu kuning yang dibelah dan diselipin oncom ya, lalu digoreng dengan adonan tepung yang berbumbu. Wah, rada keluar jalur sih. Biasanya tahu isi kan pakai tahu coklat ya foodies. Warga Plus 62 kalau dia dengar beduk buka puasa pasti nyariin minuman segar atau gorengan. Ayo ngaku. Nah, pas banget deh tuh tahu isi oncomnya bisa jadi appetizer, apalagi kalau dinikmatin pas lagi anget-angetnya. Enak banget, masih anget foodies. Aduh, rasa kriuk-kriuknya itu gurih, asin dapat banget, dan lembut banget tahunya foodies. Dalamnya itu oncomnya nambahin rasa yang menurut aku unik karena agak pedes-pedes gitu foodies. Kalau tahu itu kan cenderung rasanya nggak banyak ya,
Tapi oncomnya ini ada rasa pedesnya, gurihnya, ditambah dengan luaran yang crispy itu foodies. Ini kombinasi yang menurut aku enak banget. Kebetulan banget nih pertama kali aku nyobain tahu dalamnya isinya oncom dan digoreng pakai tepung jadi crispy banget ini foodies. Nggak pakai basa-basi, yang udah lapar tingkat dewa langsung to the point aja ke menu utamanya ya foodies. Nah, ini ayam bakar yang tadi nih foodies, bisa kelihatan ya. Bumbunya banyak banget, warnanya udah coklat sempurna. Langsung aja kita cobain makan pakai nasinya foodies. Di sini ada 3 pilihan nasi, yakni nasi putih, nasi uduk, dan nasi ulam. Meski sama-sama gurih, nasi ulam terasa lebih ringan ketimbang nasi uduk foodies karena dimasak tanpa santan. Selain itu, kalau nasi uduk pakai topping bawang goreng dan sambal merah. Nah, kalau nasi ulam toppingnya lebih rame nih. Ada serundeng, bawang goreng, dan juga kacang kedelai lengkap dengan sambal bawangnya. Foodies, satu piring ini foodies, kombinasi yang lengkap. Ada rasa manis dari ayam bakarnya, rasa pedas dari sambal bawangnya ini foodies. Tuh, bawang-bawangnya bisa kelihatan ya foodies. Dan uniknya foodies, serundengnya ini nambahin rasa gurih yang enak banget. Karena di atasnya tuh ada kacang-kacangnya juga foodies. Jadi ada kacangnya, ada bawang gorengnya. Dan serundengnya ini rasanya dia kayak gurih-gurih manis sedikit gitu foodies. Wah, enak banget nih foodies kalau ditaruh di atas nasi. Diaduk bareng, nikmat banget foodies rasanya. Ini buat kalian yang kelaparan, pas banget. Foodies, aroma dari kecap, minyak bawangnya itu yang tadi dicampur sama margarin itu foodies, bikin ini rasanya jadi enak banget foodies. Minyak-minyak bawangnya itu berasa banget ngeresep ke daging dari si ayamnya ini. Selain ayam, ada juga menu ikan goreng dan bakar nih foodies. Nah, kalau foodies nggak mau nunggu lama, bisa tuh cobain nasi ulam pakai lauk empal, telur balado, jengkol balado, semur jengkol, atau semur tahu. Dagingnya tuh gurih banget loh foodies. Dia itu rasanya asin dan karena luarnya ini digoreng sampai kecoklatan, rasanya nikmat banget foodies. Dilengkapi dengan sambal yang pedes tadi, enak banget foodies. Tekstur jengkolnya itu pas ya, dia padat tapi masih ada bumbunya tuh masih merasa banget ke dalam foodies. Unik banget foodies. Kebetulan aku tuh emang jarang makan jengkol, tapi ini jengkolnya enak banget foodies. Dia teksturnya itu pas, dia padat tapi lembut juga. Foodies yang penasaran dengan rekomendasinya Caca kali ini, cus buruan merapat ya. Nah, biar kamu gak nyasar dan juga tahu nih harus bawa duit berapa, foodies bisa langsung scan barcode yang ada di layar, oke? Nah, ini dia foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, ayo ngaku siapa nih yang udah gak sabar buat buka puasa? Cari referensi takjil endul aja ya. Mumpung masih sore nih foodies. Foodies, wah hari ini saya buka puasanya agak jauh. Ada di, tuh lihat ya, Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya. Wah, ini tuh bener-bener surganya takjil katanya. Lihat, di belakang udah rame, kita akan kepoin ada apa aja. Mau cari yang manis, yang gurih, yuk ikutin saya. Oke, berarti dua-duanya mau. Pilihannya beragam. Ada gorengan lokal dan juga internasional. Emang gorengan tuh gak bisa lepas dari jeratan lidah warga pesan 2 ya. Wajib pakai banget nih kudu ada gorengan setiap buka puasa. Kalau nggak kayak berasa ada yang kurang ya, Dan. Wah, ini dia nih foodies. Ini ya, Mas. Tuh. Mariam sekalian. Oh, Mariam sekalian. Aduh, Masnya nawarin saya. Kalau ditawarin Mas saya nggak nolak ya kan. Tuh lihat ya kan macam-macam roti Mariam yang varian rasanya cukup beragam. Ya wes kalau gitu berarti saya pengen yang manis-manis. Ini lagi buka puasa, berhubung ini yang gurih-gurih udah dapet ya kan. Yang manis-manis, yang varian yang enak pokoknya.
goceng aja udah dapet yang manis-manis. Pantesan diserbu ya foodies, harganya receh banget dan terkenal dengan rasa yang endes. Cus dah, kita pesen yuk buat temenin gorengan nih, biar tenggorokan seketika langsung fresh deh tuh. Oke, sudah. Tuh, udah dapat kita kan yang seger-seger. Ini namanya berarti kalau orang mau cari ini namanya cendol. Oh, cendol dawet Atiko katanya gitu. Pokoknya di lurusan jalan atau di kawasan Masjid Agung Sunan Ampel. Lihat aja tuh yang manis-manis nih Mbak Atiko. Oke, siap. Kita lanjut lagi. Kawasan Masjid Agung Sunan Ampel ini emang surganya takjil foodies. Pas bukan bulan puasa aja nggak pernah sepi, apalagi pas Muslim War takjil begini, makin rame tuh foodies. Selain takjil, kamu juga bisa sekalian belanja baju lebaran loh. Iya, masih sebulan lagi sih, tapi boleh lah ya. Gak usah overthinking soal harga, 2 gorengan cuma goceng aja nih foodies. Sementara roti Mariam cuma Rp3.000 aja per pieces. Waduh, mantulita ulala Bambang M harganya receh foodies. Hai lah buat warga Surabaya atau para wisatawan nih, gaskan langsung datang ke sini ya. Sip! Enak banget, manisnya itu pas sehingga kalau dimakan kadang kan kita makan ice gampang enak karena terlalu manis. Ini enggak, no. Foodies di Es Teler Sultan 10.000 aja udah bisa nikmatin es teler dengan topping premium loh. Iya serius, makanya gercep deh scan barcode di layar kalau kamu nggak percaya. Isiannya rame loh foodies, ada buah manis yang segar lengkap dengan perjalian yang lembut, ada jeli kelapa, mutiara dan cincau hitam yang nikmat pastinya. Manisnya enak, pas, seger. Fix, alpukat mentega yang dipakai. Enak banget. Lembut, sangat-sangat lembut. Creamer es telernya lebih kental, gurih dan juga manisnya nggak lebay foodies. Pas ketemu kental manis dan buah-buah segar, lazisnya mentok sih. It's so yummy. Jadi sultan, ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu. Ibu sultan mana bu? Gimana, enak nggak bu rasanya? Mantap, sering makan di sini. Kalau makan di sini kayaknya nggak afdol ya kalau sendiri, betul? Berarti harus ajak keluarga, betul? Berarti kalau bulan puasa makan di sini, betul? Sama keluarga, betul? Oh. Foodies nggak heran ya kalau Es Teler Sultan Extra Drinks ini bisa laku ribuan cup setiap hari. Bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Cus makanya gas kan langsung ke sini ya. Buat teman berbuka puasa hari ini, cocok sih Foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, masih semangat kan war takjilnya? Yeay, sekarang kita nge-war di pasar takjil paling famous satu Jakarta. Yes, apalagi kalau bukan pasar takjil Ben Hill. Arki yang semangat ya kita nge-warnya. Ini seru. Kali ini Ricky berada di pasar tahunan Ben Hill, tempat mencari takjil. Nah, sekarang waktunya kita berburu takjil. Karena kenapa? Saingan kita udah banyak banget, apalagi antrian. Ini dia antriannya.
Pasar takjil yang bukanya cuma setahun sekali ini langganannya emang banyak pakai bengets. Makanya udah datang awal di jam 3 sore aja, antriannya udah rame aja tuh foodies. Panas terik mah nggak ngaruh ya, gaspol nggak pakai rem buat nge-war takjil. Nah, salah satu lapak yang rame ada lapak bubur curah nih foodies. Pilihan varian buburnya lumayan banyak loh. Katanya seporsi komplit receh aja kok cuma 25.000. Wih, borong lagi. Foodies, alhamdulillah nih sekarang Riki udah depan yang jual banyak-banyak di sini jual bubur atau cemilan takjilan buat berbuka puasa. Tadi ngantinya dari sana nih foodies. Sekarang udah sampai di depan, alhamdulillah banget. Penuh perjuangan. Kalau rasa udah jamin pasti enak. Karena kenapa? Antriannya udah panjang banget ini. Nggak tahu kenapa pengen banget cobain langsung takjilan ini. Oh, Mas, kalau boleh tahu menunya apa aja Mas yang ada di sini Mas ya? Ada Ketan hitam, kacang hijau, bubur mutiara, candil ubi ungu. Pilihannya benar-benar beraneka macam ya foodies. Sampai kolak durian ada juga loh. Wah, baik-baik lapar mata ini sih. Oke, terima kasih Mas. Foodies, pesanan 2 bubur campur udah ada. Kalau gitu langsung kita ke menu berikutnya. Es pisang hijau, cakep nih. Aduh foodies, dengar es pisang hijau kok jelang-jelang beduk kayak begini, segernya auto berasa ya nggak? Seger banget nih buat buka puasa. Ada manis sirup sama kental manisnya juga. Isiannya juga ngenyangin, ada pisang berselimut adonan tepung beras sama bubur sumsum. Wih, perfect nih buat menu pembuka saat berbuka puasa nanti foodies. Mbak, saya pesan 2 ya. Oke, foodies ternyata ramai banget itu. Bukan cuma es pisang hijau atau makanan lain, semuanya pada antri. Ini namanya benar-benar war. Orang biasa war tiket, ini war takjil untuk bulan Ramadan ini. Masya Allah, berkah. Kita cari apa lagi ya foodies yang seru-seru ya? Ya udah kalau gitu, kita ke depan lagi ya. Let's go! Foodies, es pisang hijau ini harganya 10.000 aja. Receh kan? Oke, kita lanjut lagi cari yang lain. Of course, kita harus banget dong war gorengan, yes. Si pemegang tahta tertinggi dalam pertakjilan duniawi gitu loh. Masa iya kita nggak beli? Tuh ada lapak gorengan komplit sama kue-kue manisnya juga tuh. Ih mantap, sikatlah sebelum kehabisan cus. Mas, ya. kuenya berapa harga? 3.000-an. 3.000 foodies. Mochi 10.000. Mochi 10.000. Bolu 5.000. Yang ini 5.000. Semuanya 3.000-an. Gorengan segala macam gitu ya. Kalau yang ini? Sama Ya? itu. Waduh, manis kayak Mas ya. Kalau yang kue kuning ini? Ini semar mendem, terus makan kelepek-kelepek. Ya aduh, semar mendem ini 3.000 juga nih udah segini nih. Wah, rekomen banget ya. Wah gawat nih foodies, Riki Perdana beneran jajan pakai kalap dia. Udah ngambil serabi Solo pisang sama kue semar mendem pula. Nah untuk pilihan gorengan dan besti-bestinya nih ada bakwan, risol, mochi, tahu, lemper dan juga lontong. Foodies kayaknya cukup ya, tapi kayaknya masih kurang dikit lah. Ya, ambil yang ini aja ya, seru ya. Lontong-lontong ini ya. Oke, foodies. Udah kali please, udah gitu-gitu war takjil ah. Yang manis sama yang gurih udah pada ngumpul tuh soalnya. Tinggal nunggu beduk aja nih kita, cus. Sekarang menu berbuka takjil Riki kali ini adalah bubur campur. Kenapa campur? Di sini ada banyak sekali, satu porsinya banyak sekali bubur-bubur. Yang pertama ada bubur biji salak, udah tahu kan? Nah ini. Yang kedua bubur kacang hijau, ini ada. Ini bubur mutiara, sumsum, pandan, ketan hitam. Tentunya jagoan di sini ada durian. Wah, satu porsinya ingat ya, 25.000 di daerah Benhil. Kita cobain yang pertama biji salak. Buat foodies sekte berbuka dengan yang manis, seporsi bubur komplit ini mah pas banget buat kalian. Ini pasti udah lembut. Jadi buat yang suka sama biji salak, yang jelas biji salak ini lembut banget. Kita coba. Tekstur biji salaknya pas, manisnya juga pas nih, nggak terlalu manis dan pastinya nggak bikin enak. Oke lanjut kita ke bubur kacang hijau. Nggak terlalu manis, teksturnya lembut, tapi nggak terlalu lembut banget, masih ada kayak apa pecahan kacang hijaunya gitu ya. Terus yang pasti biasanya bubur itu ada 2 jenis, ada yang kuahnya encer banget, ada yang kuahnya kental. Nah, yang kuahnya encer itu biasanya yang saya tahu adalah bubur kacang hijau Madura. Nah, kalau yang ini kental banget ini pas.
Wih, bubur sumsumnya juga lembut banget loh. Gurihnya tuh akur banget sama manisnya si biji salak dan bubur kacang hijau. Semakin lazis lagi kalau dikolab sama bubur sumsum rasa pandannya. Tapi bebaskan aja ya, mau dinikmati sendiri-sendiri kek atau dicampur, lazisnya mah gak bakalan kurang kok. Nah foodies, best part dari bubur ini ada bubur duriannya nih. Wow, jarang-jarang nih ya kan? Enak banget Budis. Saya baru coba bubur pakai duren. Pantesan ngantrinya tadi panjang banget. Karena harganya selain murah, tapi kita rasanya luar biasa. Pilihannya banyak. Durennya udah pasti lembut banget. Terus bubur mutiaranya juga krenyes-krenyes kayak lembut tapi ada gerenjel-gerenjel gitu loh. Lembut banget. Ketan hitamnya manis. Teksturnya nggak keras. Jadi ketika perpaduan lembut, keras, sama gerenjel-gerenjel benar-benar bikin lidah bergoyang. Eits, jangan berhenti dulu goyang lidahnya. Ada es pisang hijau kebanggaannya para foodies Makassar nih. Wih, visualnya juga udah tempting banget, takis. Ya. Plannya lembut, ditambah dengan rasanya itu plain ya, nggak ada rasa plannya. Tapi karena ada dari sirup ini, plain ditambah dengan manis, percampuran yang luar biasa. Bah, mantep ya foodies. Emang deh resep legend nenek moyang tuh nggak pernah fail. Padu padannya paten, lembut, manis, segar ini lazis. Terakhir kita takis aneka gorengan dan cemilan manisnya. Skuy. Jadi ini kayaknya ketan dibalut tepung, tapi di dalamnya ada ayamnya. Jadi hampir sama kayak lemper. Cuma bedanya, tapi luarnya dikasih lapisan kulit berwarna kuning. Semar mendem. Rekomen sih, seru juga. Hampir sama kayak lemper. Mantep ya, gak heran deh foodies kalau foodies-foodies dari seluruh penjuru Jakarta tuh suka bela-belain war di pasar takjil Ben Hill. Emang karena jajanannya random udah pasti enak sih, harganya receh lagi. Nah foodies yang mau gasnya yang kesini, kalau jajan jangan mepet-mepet jam buka puasa. Soalnya rata-rata jam 5 sore itu udah banyak yang habis. Jadi sesuai imbauan aja ya, jajannya mulai dari jam 3 sore foodies. Oke, selamat nge-war. Makan receh, menurut receh, tapi rasanya gak receh.